Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munsifuddin ingin menyampaikan learning journal tentang pemetaan KD dan IPK pencapaian pembelajaran. Learning journal ini saya buat untuk melaksanakan tugas dalam mengikuti pelatihan metodologi pembelajaran angkatan 4. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Dalam pemetaan KD dan IPK, terlebih dahulu kita harus mengetahui dua kata kunci, yaitu kompetensi dan indikator. Apa sih itu kompetensi? Kompetensi adalah menganalisis keterkaitan antara kompetensi dasar, indikator, dan model pembelajaran. Kemudian, indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi. Menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kedua kata kunci inilah yang kita petakan sehingga kita dapat menargetkan capaian daripada hasil belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Jika kita tidak petakan kedua kata kunci ini, maka nanti rancu untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Kita lanjut. Fungsi indikator. Fungsi indikator ada 3. Yang pertama adalah untuk mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. Kemudian fungsi yang kedua untuk mendesain kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga untuk merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Adapun ketentuan perumusan indikator, yang pertama, indikator dirumuskan dari KD, kemudian 2. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Inilah dia 6 ketentuan di dalam merumuskan indikator. Langkah perumusan indikator ada 2. Yang pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Jadi yang pertama kita harus menganalisis kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Menganalisis menggunakan KKO, kata kerja operasional. Kemudian yang kedua adalah menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada KD. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya berpendapat bahwa pengelompokan tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu pada 3 jenis domain, yaitu yang pertama adalah domain kognitif atau kita sebut dengan ranah proses berpikir. Kemudian domain yang kedua adalah afektif, maksudnya adalah nilai. Di sini maksudnya adalah ranah nilai sikap. Kemudian yang ketiga adalah domain psikomotor yang kita sering sebut dengan ranah keterampilan. Ranah kata kerja ranah kognitif terdapat 6 capaian C1 sampai C6. Yang pertama adalah C1, mengingat. Kata kerja yang digunakan adalah mengingat. Bisa diwakili dengan kata mengutip, menyebut, menjelaskan, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, C2 memahami. Bisa digunakan memperkirakan, menjelaskan, mencirikan. Kemudian C3 menerapkan. Nah, bisa menggunakan memerlukan, menyesuaikan, mengalokasikan. C4 menganalisis. Nah, menganalisis bisa menggunakan memeriksa, membuat garis besar dan lain sebagainya. Kemudian C5 mengevaluasi, sedangkan C6 menciptakan atau membuat. Inilah dia 6 contoh kata kerja ranah kognitif yang dapat digunakan di dalam pemetaan KD/IPK. Selanjutnya, kombinasi dimensi pengetahuan dan proses berpikir. Ada 4 dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Kemudian ranah kognitif yang tadi itu, yaitu C1 sampai C6, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dalam pembelajaran HOTS, area yang digunakan adalah untuk dimensi proses kognitifnya adalah C4 sampai C6. Kemudian pada dimensi pengetahuannya dari konseptual sampai metakognitif. Karena pada pembelajaran HOTS ini kita menggunakan pelajaran menggunakan level tingkat tinggi, pemikiran tingkat tinggi. Jadinya yang digunakan adalah C4, C5 sampai dengan C6. Kata kerja operasional ranah afektif ada 5. Yang pertama adalah A1, penerimaan, semacam kepekaan. Artinya siswa itu bisa menerima rangsangan atau stimulasi yang disampaikan oleh guru. Dari kata kerja ini kita bisa menggunakan kata mengikuti, menganut, dan lain sebagainya. Kemudian kata kerja yang kedua adalah menanggapi, adanya partisipasi dari siswa untuk ikut sertakan dirinya dalam suatu fenomena dan membuat reaksi terhadap yang dibahasnya. Bisa digunakan kata menyenangi, memilih, dan lain sebagainya. Kemudian kata kerja yang ketiga adalah penilaian, memberikan nilai, penghargaan, kepercayaan terhadap suatu gejala. Kemudian yang 4, mengelola, konseptualisasi, nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai. Kemudian yang terakhir adalah A5, karakterisasi, keterpaduan semua sistem yang telah mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Kita lanjut ke proses psikomotor. Ada 5. P1, P2, P3, P4, dan P5. Adapun P1 disebut dengan imitasi. Bisa menggunakan kata kerja menyalin, mengikuti. Kemudian P2 manipulasi, bisa menggunakan kata kerja kembali membuat atau membangun, melaksanakan. Kemudian proses yang ketiga, presisi, menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan. Kemudian P4, artikulasi, ini membangun, mengatasi, menggabungkan. Kemudian yang kelima, naturalisasi, mendesain, menentukan, dan menciptakan. Kita lanjut ke peta kompetensi keterampilan sesuai dengan P21. Peta kompetensi keterampilan ada 4 CS, creativity thinking and innovation. Kemudian yang kedua, critical thinking and problem solving. Kemudian yang ketiga, communication. Siswa itu peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif. Kemudian yang keempat, collaboration, serta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Contoh pemetaan KD dan IPK, capaian pembelajaran pada mata pelajaran informatika kelas 7,
yang saya ampu di dalam mengajar di madrasah, yang saya terapkan di madrasah nantinya. Yaitu mata pelajaran informatika kelas 7, materinya yang saya angkat di sini adalah membuat pemrograman sederhana. Kompetensi dasar menganalisis ini menganalisis pemrograman sederhana dan memahami prosedural langkah pembuatannya. Kemudian kompetensi dasar merancang dan membuat salah satu pemrograman sederhana. Sudah sampai kepada merancang dan membuat ini, dia masuk ke C6. Ya, ke C6. Kita analisis KD-nya. Dalam kompetensi dasar ada kata menganalisis. Ya, dia masuk ke C4 untuk proses kognitifnya. Sedangkan untuk dimensi pengetahuannya, dia masuk ke prosedural. Selanjutnya pada kompetensi dasar keterampilan, ada kata merancang dan membuat. Dia masuk ke proses kognitif mencipta C6. Dan dimensi pengetahuan prosedural. Ini analisis KD. Selanjutnya, analisis KD dan perumusan IPK. KD 31, dimensi pengetahuannya adalah prosedural, kemudian proses berpikirnya C2 dan C4, memahami dan menganalisis. IPK penunjang 311 menjelaskan cara pembuatan pemrograman sederhana, mengurutkan langkah-langkah membuat pemrograman sederhana. KD keterampilan 41, tingkat proses keterampilannya A2 menyenangi, A4 membangun. Langkah proses keterampilannya P1 meniru, P2 manipulasi, P3 mengakurasi. IPK penunjang dalam KD keterampilan meniru cara pembuatan proyek pemrograman visual. Yang selanjutnya membahas kelayakan. Yang keenam memaparkan laporan, memberikan tanggapan bersama guru, menyimpulkan hasil proyek. Demikian contoh daripada pemetaan KD dan IPK yang saya terapkan di mata pelajaran informatika kelas 7. Dari pemetaan tersebut kita mendapat tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model project based learning dengan pendekatan TPEC berbasis HOTS, peserta didik dapat memahami cara atau langkah membuat pemrograman sederhana, serta dapat membuat aplikasi pemrograman sederhana dengan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama selama proses pembelajaran. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.